Takutnya Sriwijaya kan merata. Iya. Sriwijaya lainnya ya sama aja itu bang. Saya sendiri manajer dan sekretaris juga Bapak Agus Raja. Kemudian 2 orang pelatih, ya, itu pelatih fisik Bapak Abdi Musli dan pelatih kiper M Halim, dan ada 11 orang pemain, ya, 11 orang pemain yang berdomisili di wilayah Sumatera Utara, di mana di sini paling jauh saudara Impul, ya, yang berbatasan di Sumatera Utara dengan Pekanbaru. Jadi ada 11 orang pemain, sisa ada 15 orang pemain yang nanti akan kita lakukan tahap kedua, yang waktunya juga akan kami sampaikan nanti kemungkinan, ya, kemungkinan akhir Juli ini atau katakanlah awal Juli untuk tahap kedua. Jadi pemain dari 26 pemain, 11 orang pemain sudah kita lakukan rapid test. Kemudian untuk sekretariat ada 4 orang dan ofisial ada 3 orang. Total hari ini yang menjalani rapid test ada 22 orang. Sisa adalah 18 orang, ya, yang belum menjalani rapid test. Nanti akan kami lakukan tahap kedua. 18 orang itu terdiri dari 15 orang pemain, 2 orang pelatih, yaitu pelatih kepala dan asisten pelatih, dan 1 orang dokter. Jadi tinggal 18 orang lagi. Dan nanti tentu hasilnya dari rapid test ini sebagai dasar kami untuk memulai latihan, di mana pada hari ini sore ini tepatnya kami akan memulai latihan PSMS, ya, sambil menunggu tentu surat resmi dari PSSI kapan kiranya kompetisi secara resmi ini yang direncanakan akan dilakukan di sana untuk turnamen dimulai. Jadi sampai saat ini kita belum mendapatkan surat resmi dari PSSI untuk memulai kompetisi, tetapi kami telah mengantisipasi dalam hal ini untuk pemain-pemain yang berada di lingkungan wilayah Sumatera Utara sudah kami mulai. Sehingga nanti begitu kita mendapat surat dari PSSI, kita tinggal memanggil pemain-pemain yang berada di luar Sumatera Utara, baik pelatih maupun pemain. Itulah sementara rencana kami di dalam persiapan PSMS menuju Liga 2. Terima kasih. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Pak Mulyadi yang telah menjelaskan bagaimana tentang pengambilan rapid test dan juga bagaimana tentang rencana ke depan kompetisi kita. Walaupun virtual meeting sudah kami lakukan dengan semua klub Liga 2 dengan jajaran LIB dan EXO PSSI dengan wakil ketua umum dan ketua umum PSSI kemarin beberapa waktu yang lalu di tempat ini di Kebun Bunga. Intinya bahwa semua peserta Liga 2 sepakat kompetisi dengan sistem home turnamen akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2020. Namun kami mintakan surat tertulisnya dari PSSI tentang kebijakan ini dan juga bagaimana kebijakan lanjutan nantinya terhadap regulasi ini, baik mengenai penggajian pemain. Karena penggajian pemain itu suratnya hanya sampai bulan Juni. Nah, pertanyaan kami bagaimana bulan Juli, Agustus dan September. Kemudian dan sebagainya kemarin sudah saya jelaskan melalui bapak-bapak semua dan Pak Mulyadi sudah menjelaskan. Selanjutnya pada kesempatan ini kami minta waktu dari dokter untuk bisa menjelaskan secara detail mungkin atau secara umum saja bahwa kondisi pemain PSMS ini pada sakit apa pada sehat, kira-kira begitulah, atau umumnya secara umumnya. Mungkin kami persilakan. Terima kasih. Pemeriksaan untuk screening penyakit COVID-19 ini telah dilaksanakan mulai dari jam 9, kira-kira jam 9, yang bertempat di sekretariat Stadion Bunga.
Yes. Kasih terus dipertahankan dengan menjaga anjuran dari pemerintah tetap gunakan protokol kesehatan, baik itu latihan nantinya. Itu yang kami harapkan dari kesehatan agar hasil yang didapat saat ini tetap dipertahankan kemudian hari sampai kita untuk bulan 10 nanti atau ke depannya lagi. Terima kasih, itu aja yang bisa kami sampaikan. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada dokter yang dari pagi tadi jam 9 sudah hadir. Dokter Pemkopsu, kami berterima kasih, sangat-sangat berterima kasih. Mudah-mudahan kerjasama ini kami dengan Dinas Pemkopsu bisa berjalan lancar. Dan juga tadi sebentar saya izin, saya mintakan lagi alatnya dari tim gugus tugas COVID-19 di rumah dinas atau di pendopo rumah dinas kantor gubernur. Barusan saya jumpa beliau dan kebetulan tadi kami masih rapat, jadi suratnya sudah kita masukkan. Mudah-mudahan bisa didisposisi untuk selanjutnya diserahkan ke dinas kesehatan nantinya untuk menjadi cadangan bagi tahap kedua bagi pemeriksaan pemain ASN. Artinya kita sudah mengantisipasi dari sekarang. Jadi nanti kalau sekolah pelatih ini master dengan pemain-pemain yang sudah datang, tahap kedua kita mulai lagi untuk pemeriksaan yang lebih lanjut. Mungkin ini dari kami. Kalau ada yang mau bertanya kepada dokter atau kepada Pak Mayani, kami persilakan untuk bertanya. Silakan. Terima kasih atas mungkin Pak Pur bisa ditegaskan nanti dengan alhamdulillah tidak ada yang reaktif alam reaktif. Artinya sore ini sudah fix ya Pak ya, anak-anak berhasil nanti ya Pak ya. Dengan dipimpin Pak Adi Yusri ya dari sama yang lain. Mungkin bisa kita lagi manajemen latihannya ini sendiri mana Pak? Dalam sepekan berapa kali atau gimana? Jadi mungkin bisa lebih dijelaskan dari latihan. Masa ikut 2 bulan lebih Pak. Ya, jadi rencana pelatihan kita 1 minggu ini 3 kali ya, dan lebih ditekankan sebenarnya kepada pengembalian kebugaran fisik pemain. Kita belum mengarah kemarin kepada taktik strategi karena kita juga kan masih ada pelatih kepala dan asisten pelatih. Jadi lebih diutamakan di sini adalah bagaimana kami memanage ya pemain-pemain ini tidak liar ya, tidak latihan sendiri-sendiri di luar. Yang tentu kita dalam hal ini belum tahu bagaimana dengan COVID ini. Jadi kami minta di sini ingin mengendalikan pemain, coba mengembalikan kebugaran pemain pelan-pelan ya. Tujuannya seperti itu. Jadi belum lagi ke lebih mendalam ke detail karena dalam hal ini kita masih menunggu seperti tadi saya sampaikan ya surat kepastian dari PSSI ya kompetisi kapan dimulai. Setelah itu, setelah kita dapat itu, barulah kita ingin mempersiapkan mungkin catering, mes, kemudian juga administrasi pemain-pemain karena kita ketahui pemain-pemain di luar ini banyak juga di daerah zona-zona yang sama dengan kita, zona merah ya. Ada di Papua, ada di Jawa Timur, ada di DKI, ada di Pekanbaru. Jadi semua itu butuh persiapan. Tapi kembali lagi bahwa tujuan pertama ya kami ingin mengatakan lebih bisa lagi melihat kondisi-kondisi pemain khususnya wilayah Medan atau Sumatera Utara. Latihannya sendiri tertutup untuk masyarakat ya Pak ya? Tertutup. Sampai saat ini ada kecuali media massa yang latihannya juga tertutup. Latihannya sendiri seminggu hari apa ini Pak? Senin Rabu Jumat rencananya. Baik, mungkin itu saja karena kita dalam situasi COVID. Apanya yang bisa kita sampaikan, kami ucapkan terima kasih. Selamat siang. Ya Pak, makasih. Makasih Pak Dokter. Udah beli. Udah. Cara apa nih bang? Ya salah cap, salah cap. Ini lah. Udah tadi, ini kan 2 captain sama legend ada ini ya. Gimana pakai baju ini? Ya.
Halo rekan-rekan Skambal 2 TV yang hijau kali ini kita di kebun bunga, teman-teman pemain PSMS dan squad dalamnya squad itu akan melakukan rapid test hasilnya nanti kisaran 15. Tinggal nunggu siapa nih Bang? Tinggal nunggu Agung. Wah, Agung nih. jadi Agung nih lah kali ini. jadi kita sama legend sudah, sekarang sama captain. Wah, silakan ke sini. Oh, ini dia. Asa captain dia, bek kiri andalan kita. Bang, gimana Bang? Kalau dengan manajemen ada ngomong nggak tentang rapid test ini kira-kira gimana? Manajemen ya ini untuk apa mengecek kesehatan kita untuk menghadapi latihan persiapan kita ini kan Bang. Ya. Jadi itulah manajemen ada komunikasi sama pemain untuk tes fisik kita gimana bagus apa enggak. Jadi untuk menjalankan program-program yang persiapan. Terus Cap, kalau misalnya untuk latihan sore, kita doakan nggak ada yang kena nih pemain. Iya, ya, mudah-mudahan nggak ada reaktif positif, reaktif, ya kan? mudah-mudahan. Nah, ketika latihan nanti Cap, apakah memang benar akan bergabung dengan pemain lain atau berapa orang nanti hari ini yang latihan? Karena kan kayaknya belum semua full tim ya, masih kayaknya daerah-daerah. Saya kuliah dari Pekanbaru udah datang tadi, ya kan? Apipul. Terus gimana? Apakah Ya mendengar anjuran dokter kemarin kan ya nggak ada masalah kan nggak ada masalah untuk jaraknya nggak ada masalah sih. Yang penting kan kita protokolnya bersih, cuci tangan sebelum latihan kan. Kalau untuk latihan pakai masker kadang susah juga Bang kita kan kalau latihan pakai masker. Iya, susah napas kita kan latihan pakai masker. Nah, jadi ya sih di luar protokol itu aja sih sebenarnya kita jalani. Nah, berarti nanti kalau untuk program latihan sudah disampaikan nggak dari Pak Dr. Ardinus? Program latihan belum Bang, belum selesai. Inilah mungkin Bang kita ngumpul soal latihan itu gimana kan. Entah berapa hari latihan, entah seminggu 3 kali, entah tiap hari kan belum tahu. Nunggu hasilnya. Terus Cap, kalau ini sendiri Cap, dengan kemarin kan pernah ada putus tuh di mana Bang Gimin bilang kan kalau bisa kalau masalah gaji dan lain sebagainya macam itu. Apakah pemain sudah ada ngobrol? Kita nggak minta hasilnya, cuman udah ngobrol belum Cap dengan manajemen? Belum ngobrol sih, belum ada ngobrol kami soal itu Bang. Iya, Soalnya ya. kan mereka nunggu dari PSSI juga Bang, ya. aturannya seperti apa kan? 50% kah, 100% kah, atau gimana kan? Kalau Kapten sendiri dengan teman-teman yang lain ada nggak misalnya ternyata ada pengurangan, gimana kira-kira Cap dengan COVID ini kan memang nggak klub juga gimana kan pemasuk, apalagi kalau nggak salah sentralisasi di Jawa lagi nanti. Gimana kira-kira Cap? Kalau pengurangan gaji itu ya kita lihat dulu berapa pengurangannya kan. Mungkin PSSI sama API itu udah berembuk kan, mereka rapat juga kan soal pemain itu gimana. Ya kita tunggu aja hasil dari PSSI gimana. Siap. Jadi intinya ini nanti sore siap-siap untuk latihan perdana. Kemudian nanti bagaimananya setelah ini, setelah hasil mungkin akan ada meeting lagi. Iya, mungkin ada meeting lagi selesai. Siap. Untuk pemain-pemain yang luar daerah yang sudah datang siapa Cap? Ada nggak? Si Api Pol aja yang baru datang ya. Stres kali dia ada di rumah dia. Terus Bang kapan latihan? Udah nanti kabarin. Maka dia datang ini. Iya. Dipalarkan datang dari Duri. Iya. Terus Cap, minta maaf nih Cap. Ini Agung. Orang yang ditunggu lagi datang. Biasa, anak muda. Cap, minta maaf. Ini kita review sedikit tentang pertandingan kemarin lawan Tiga Naga kayaknya. Walaupun nanti sikamannya berubah ya. Tapi pertandingan itu kayak uji coba lah kita bilang, karena nggak ada poin 3 kita juga nggak ada gunanya kayaknya. Apa tuh? Masuk deh. Ini tunggu-tunggu ini. Jadi gimana kira-kira Bang? Mungkin jadi partai lawan Tiga Naga itu kayak jadi uji coba lah buat kita kan. Karena kita nggak tahu kalau nanti pakai home turnamen mungkin akan berubah lagi. Berubah lagi Bang, pasti. Ya itulah evaluasi untuk kita nanti turnamen kompetisi yang home turnamen nanti itu. Itulah yang kita perlu pelajarin dari mana. Dari pertahanan, dari striker, dari penyerang. Ya kemarin tuh golnya tuh seperti ini apa? Kayak nggak nyangka gitu. Kurang fokus aja gitu kan. Di bawah tiba-tiba tuh ya ada lawan ke belakang. Itu aja pembelajaran Mas bagi coba kita nanti. Siap. Tapi kalau Abang melihat kalau lawan Tiga Naga ada demam panggung atau kan mohon maaf baru pertama disatukan lah itu kan Bang. Abang dengan Apipul oke udah satu musim bersama. Ini kira-kira gimana? Ya gimana yang pertama itu berat Bang. Berat ya Bang. Pokoknya berat. Yang pertama kompetisi itu berat. Makanya kemarin tuh awal tuh agak mainnya kan agak kurang gitu. Babak kedua baru gitu. Padahal kita 10 orang gitu. Iya. Di situ pula kita yang dapat sentuhan 10 orang. Berarti apa PSMS harus main 10 orang? Nah, terus Bang, kalau untuk pelatih sendiri pada saat itu ngomong apa sih Bang? Untuk membuat teman-teman lebih bersemangat lagi. Karena jujur kalau kami pribadi oke lah seri di babak pertama kan. Agak nervous juga nih. Waduh, masa seri pertandingan pertama itu gimana sih Bang? Pelatih juga masih motivasi aja pemain kelas memasak mainan gitu kan. Kedua
sama pemain dia sadar diri kan dengan apa yang buat sekarang itu. Kalau mulai kita perbaiki dengan semua orang kita perbaiki, kita alhamdulillah kan bagus banget kan, kita bagus, kita lagi menekan. Terus bang, kalau untuk nanti home turnamen nanti oke lah, kita nggak tahu grupnya siapa yang kita dengan siapa. Tapi kalau abang sendiri melihat beberapa pertandingan pertandingan Liga 2 ya baru ya bang ya, itu siapa sih yang paling kayak ini kayaknya bahaya juga tim ini gitu? Siapa sih bang yang di Liga 2? Karena kita nggak tahu siapa nanti satu tim bang. Yang dari apa itu Sriwijaya kan merata. Iya. Sriwijaya. Lainnya sama aja itu bang. Sriwijaya. Kalau yang dari wilayah timur bang, kira-kira ada yang nggak pernah kulit bang yang gitu ya. bang, yang Paling dekat aja kemarin. bukan aja yang set satu wilayah sama kita, wilayah kita aja yang waspada. Oke. Kalau abang sendiri bang, oke, gimana kira-kira Cap? Untuk di COVID ini sendiri ada masukan-masukan nggak untuk anak-anak Medan? Karena kan jujur kita agak was-was juga karena semalam katanya rekor Indonesia sampai 900-an tuh yang terjangkit COVID virus jahat ini. Kira-kira gimana itu Cap? Masukan buat masyarakat Kota Medan atau fans PSMS lah terutama. Ya untuk kan PSMS untuk kita untuk menjaga kesehatan dari COVID ini ya, keluar pakai masker lah kan, ikuti protokol dari pemerintah. Ya, janganlah keluar rumah kalau nggak perlu ya. Terus cari duit kemana lagi ya? Kita ya kerja kan. Kalau nggak perlu ya di rumah aja lebih bagus lagi. Oke, makasih banyak ya. Thank you Cap. Waduh, ini percakapan kita dengan kapten PSMS Medan di musim ini. Ya mudah-mudahan tadi beliau juga bersemangat sekali. Kita kritik di lini belakang, beliau langsung bilang iya akan ada lakukan evaluasi. Tapi gara-gara masih awal-awal, jadi kita jangan langsung merasa wah ini underestimate dengan barisan belakang kita, enggak. Mereka pasti yang terbaik karena memang squad PSMS kali ini kita tahu dihuni oleh orang-orang yang punya pengalaman baik di Liga 1 maupun Liga 2. Nah, itu aja laporan Cikamal 2 TV dari Kebun Jeruk. Thank you. Hah?